Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedisma Hurnisa dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin saya selama 3 bulan yang bertempatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga saya bisa mengerjakan laporan prakerin saya dengan tepat waktu. Di sini saya akan mempresentasikan laporan prakerin saya dalam beberapa poin. Poin pertama, saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang pelaksanaan PKL. Yang kedua, pengenalan tempat industri terdiri dari identitas, nama atau lokasi industri, sejarah singkat berdirinya tempat industri, fasilitas industri, dan divisi-divisi pekerjaan secara umum di industri. Poin ketiga, saya akan mempresentasikan pembahasan kegiatan PKL yang terdiri dari divisi pekerjaan yang saya tekuni selama PKL, peralatan kerja yang dipergunakan, standar operasional prosedur perusahaan, kendala-kendala yang dihadapi, dan langkah penangani kendala tersebut. Poin keempat, kesimpulan kegiatan PKL. Poin kelima, saran bagi pihak industri dan sekolah. Dan poin terakhir, lampiran foto-foto kegiatan selama PKL. Poin pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat mengenai latar belakang prakerin. Praktik kerja industri atau disebut dengan prakerin adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh siswa-siswi di dunia kerja sebagai wujud nyata dari implementasi sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau disebut dengan PSG. Program prakerin merupakan kerjasama antara sekolah dengan pihak industri sebagai pengembangan program pendidikan di sekolah menengah kejuruan atau sekolah SMK. Pelaksanaan prakerin adalah sebagai pemenuhan kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang dilakukan di dunia kerja dengan maksud agar siswa dapat menerapkan kompetensi pembelajaran dan latihan yang telah dipelajari di sekolah dalam dunia kerja serta pertumbuhan etos kerja atau pengalaman kerja yang bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, pengenalan tempat industri atau kantor dinas. Nama kantor dinas yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atau disebut dengan Disduk Capil. Sejarah singkat Disduk Capil. Penyelenggaraan catatan sipil pada zaman Hindia Belanda ditangani oleh lembaga Burgerlijk Steen atau disingkat BS, yang artinya catatan kependudukan atau lembaga catatan sipil. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebenar-benarnya. Kemudian, atau dasar instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31 Undang-Undang 1266 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut instruksi, dipertegas bahwa pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan pendudukan dan kantor pencatatan ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil dengan melakukan pembaharuan kantor catatan sipil sampai ke kota maja atau kabupaten daerah tingkat 2 seluruh Indonesia. Berikutnya, sarana dan fasilitas yang terdapat di Disduk Capil. Sarana kantor terdiri dari lemari arsip, printer, komputer, telepon kantor, meja kantor, kursi kantor, kursi tunggu, mesin fotokopi, dan mesin nomor antrian. Selain itu, fasilitas yang terdapat di Disduk Capil antara lain gedung, CCTV, toilet, tempat parkir, dan musola. Divisi-divisi
umum yang terdapat di Disdukcapil. Yang pertama, pelayanan pembuatan akta kelahiran, pelayanan pembuatan KTP, pelayanan pembuatan kartu keluarga, pelayanan pembuatan surat datang dan surat keluar, pelayanan perubahan data-data serta legalisir akte, kartu keluarga, dan KTP. Poin ketiga yaitu pembahasan kegiatan PKL. Yang pertama, divisi pekerjaan yang saya tekuni yaitu pemberkasan akta kelahiran. Peralatan kerja yang dipergunakan untuk pemberkasan akta kelahiran diantaranya pensil, penggaris, pulpen, penghapus, stabilo, tip X, penghapus, pembolong kertas, dan yang lainnya. Standar operasional prosedur. Persiapan kerja di bidang pemberkasan akta kelahiran dimulai kerja pada pukul 8 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lebih jelasnya lagi yaitu merekap berkas yang sudah masuk sesuai syarat yang ditentukan, menulis nama yang akan membuat akta kelahiran beserta pelapor yang melaporkan pembuatan akta kelahiran tersebut, memeriksa kembali berkas yang sudah lengkap dan tidak ada kesalahan dalam berkas tersebut, memproses akta kelahiran yang sudah diperiksa kembali, membagikan akta kelahiran yang sudah diproses, serta merekap jumlah yang membuat akta kelahiran per hari tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu 1. Sulit memahami persyaratan pembuatan akta kelahiran. Yang kedua, tidak banyak pekerjaan yang diberikan di kantor, sehingga saya kebingungan dalam melakukan hal yang lainnya. Yang terakhir, banyak nama yang berbeda hurufnya sehingga sulit untuk memproses pembuatan akta kelahiran. Pemecahan masalah tersebut yaitu menanyakan cara memahami persyaratan dan apa saja persyaratan untuk memenuhi pembuatan akta kelahiran. Yang keduanya, berinisiatif untuk bertanya mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, dalam kesalahan nama yang akan membuat akta kelahiran tersebut diperuntukkan mengikuti data awal dari nama tersebut. Yang ditarik yaitu surat nikah, akta kelahiran, dan ijazah. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan diadakannya praktik kerja industri atau prakerin, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan prakerin ini dapat memberikan pengalaman kepada siswa dan siswi SMK di bidang kerja sesungguhnya. Pengalaman kerja yang didapat membuat para siswa memiliki keahlian yang profesional di bidangnya masing-masing. Untuk itu, saya mengambil keputusan yaitu 1. Praktik kerja industri atau prakerin adalah suatu penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis program pendidikan di sekolah dan di dunia nyata. Yang kedua, Disdukcapil adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Yang selanjutnya, saran untuk pihak sekolah. Saya harapkan sekolah dapat memperhatikan kembali siswa-siswi pada saat pelaksanaan prakerin karena terkadang mereka mempunyai kendala di perusahaan. Yang terakhir, saran untuk pihak industri. Saya mengarahkan agar pihak industri lebih memberikan materi sebelum mempraktikkan pekerjaan dan mengajarkan para siswa agar lebih memahami dunia kerja. Sekian presentasi mengenai hasil laporan prakerin saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.